بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-Mukarram dan seluruh jamaah yang kami muliakan, pada malam ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-12, yang mana pekan sebelumnya telah dibahas tentang bab tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Insyaallah pada malam ini kita mengikuti kelanjutan pembahasan pengajian. Seperti biasanya, sebelum host mempersilakan Al-Mukarram Andri Gurutta, dihimbau kepada para jamaah tetap konsisten menjaga adab-adab majelis, supaya yang dimaksud dalam hadis yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, membacakan kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik kepada Alena Andri Gurutta, Al-an falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab li imamina al-arifi billah Abi Nasr as-Sarraj qaddasallahu sirrah. Allahumma mla' qulubana bi anwari ma'rifatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi ank wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bit tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, bab ma'rifah ini merupakan bab yang terakhir yang berkaitan dengan muqaddimah. Jadi setelah itu kita akan memasuki kitab yang berkaitan dengan al-ahwal wal maqamat, yang merupakan maudhu' atau objek daripada kajian ilmu tasawuf. Insyaallah ini istilah yang ketiga yang patut menjadi perhatian bagi kita yang belajar tasawuf. Pertama tasawuf dan as-sufiyah. Yang kedua at-tauhid, dan yang ketiga al-ma'rifah. Imam Syekh Sarraj mengatakan babu maqalu fil ma'rifah wa sifatil arif wa haqiqati zalika bibayaniha, yaitu satu bab yang menyajikan tentang statement atau perkataan para ulama tasawuf mengenai ma'rifah. Jadi bagaimana ungkapan-ungkapan mereka yang berkaitan dengan ma'rifah, sifat orang-orang yang arif mengenal Allah. Orang yang mengenal itu namanya al-arif, sama dengan tasawuf.
Ya, orang yang berbicara tentang tasawuf dikatakan as-sufiyah, ya, ulama tasawuf. Tauhid yang membicarakannya disebut al-muwahhid. Jadi sifat orang-orang arif, dan ini biasa disebut al-arif billah. Ya, banyak sekarang ini tokoh-tokoh yang biasa disebut al-arif billah, ya, terutama ulama yang mengkaji, terutama orang-orang yang berkaitan dengan tarekat tasawuf. Wa haqiqati zalika bibayaniha, dan hakikat ma'rifah serta penjelasannya. Itu akan diuraikan di bawah ini. Sebenarnya ada 3 bab, semua kita satukan. Kita akan baca semua malam ini secara ringkas, supaya akan datang kita langsung masuk kepada kitab yang membicarakan tentang al-ahwal wal maqamat. Su'ila Abu Sa'id al-Harraj rahimahullah anil ma'rifah. Jadi Imam Abu Sa'id al-Harraj ditanya mengenai apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Ya. Faqala, beliau menjawab, al-ma'rifah ta'ti min wajahaini. Ya. Ma'rifah itu datang dari 2 jalur. Ya, jadi ada 2 jalurnya, ada 2 jalannya. Min ainil jud, ya, dari sifat Allah yang maha pemurah, wa bazlil majhud, dan usaha hamba yang keras, yang sungguh-sungguh. Jadi 2. Ya, artinya ada yang ma'rifah berasal dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha pemurah. Ya, itu yang disebut min ainil jud. Ya. Kedua, ada juga yang mendapatkan ma'rifah itu melalui pembelajaran, ya, pembiasaan, latihan, ya, ibadah, zikir dan sebagainya, yang disebut bazlul majhud. Ya, jadi ma'rifah itu 2 jalannya. Ada yang bersifat hibah, ya, ada yang bersifat usaha, kasb, ya, kasbu al-abdi. Ya. Kalau tadi hibah al-ma'bud, ya, pemberian Tuhan dan usaha. Ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi ma'rifah itu 2 jalan itu. Wa su'ila Abu Turab an-Nahsyabi rahimahullah, dan Imam Abu Turab an-Nahsyabi ditanya tentang sifatnya orang yang arif. Ya, bagaimana sifatnya? Artinya bagaimana, ya, taruhlah dikatakan tanda-tandanya lah, ya, mungkin itu sifat. Huwallazi la yuqaddiruhu syai' wa yasfu bihi kullu syai'in. Jadi orang-orang arif itu tidak dapat dinodai oleh sedikit pun. Artinya orangnya sangat kukuh, tidak mudah terpengaruh, ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, sangat kukuh
dengan ma'rifahnya, wa yasfu bihi kullu syai', dan tiap-tiap sesuatu itu boleh menjadi suci karenanya. Nah, artinya orang-orang arif ini senantiasa berusaha bagaimana mensucikan. Ya, kalau mungkin istilah komunikasinya, bagaimana memahami segala sesuatu keadaan dari sudut positifnya. Dia tidak ambil negatifnya. Ya, jadi selalu taruhlah dikatakan berpikiran positif. Ya, tidak pernah berpikiran negatif. Itu salah satu tanda ya orang-orang yang arif, yang disebut oleh Al-Imam Abu Turab An-Nahsyabi. Qala Ahmad ibni Atta rahimahullah, al-ma'rifatu ma'rifani. Ya, ma'rifah itu, ya, jadi saya tidak terjemahkan, kita pahami ma'rifah itu dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut mengenal atau mengenali Allah, ma'rifatullah. Ya, ada istilah yang selalu kita baca di dalam kitab Tauhid itu, awwaluddin ma'rifatullah. Pembuka kita belajar agama ini adalah mengenali Allah. Nah, inilah penjelasannya dari sudut pandang ilmu tasawuf atau ulama sufi. Al-ma'rifah ma'rifatani, ma'rifah itu ada dua. Ya. Ada dua ma'rifat. Ma'rifatu haqqin wa ma'rifatu hakikatin. Nah, jadi dua istilahnya, ada ma'rifah Tuhan yang maha hak, yang mengenali Allah, dan yang kedua mengenali hakikat. Ya, termasuk hakikat Allah. Jadi hakikatnya. Ya. Fama'rifatul haqqi, adapun yang dimaksud mengenali Allah yang maha hak, yang maha benar, ma'rifatu wahdaniyati, yaitu mengenali sifat keesaannya. Jadi ada kaitan dengan tauhid yang baru saja kita membacanya. Ma'rifatu wahdaniyati, mengenali sifat keesaannya, ala ma ubriza lil khalqi minal asami was sifat, berdasarkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah dirumuskan khusus bagi makhluk. Ya, saya terjemahkan obriz artinya dinyatakan, dinampakkan, artinya yang dirumuskan. Ya, ini walaupun ini kembali kepada Allah, tetapi saya sebutkan supaya mudah dipahami bahwa ma'rifatul haqqi itu ya sama dengan ma'rifatullah yang disebut di dalam ilmu tauhid, yaitu mengenali Allah melalui sifat-sifatnya dan juga nama-namanya. Ada kemampuan kita, karena sifat itu sudah dirumus, hanya sifat 41. Ya, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, itu yang dipelajari mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, nama-nama Tuhan ini yang masyhur al-asmaul husna, yaitu yang 100 dikurangi 1, 99. Walaupun masih banyak lagi nama-namanya yang lain. Nah, tetapi inilah yang biasa dan ulama-ulama kita telah
menerjemahkan, menafsirkan nama-nama Tuhan itu dalam berbagai penerangan. Termasuk yang masyhur ialah syarah atau penerangan Asmaul Husna yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, jadi itu namanya ma'rifatul haq, mengenali Tuhan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifatul haqiqah ala alla sabila ilaiha, mengenali hakikatnya, mengenali hakikat itu yaitu sesuatu yang tidak ada jalan kepadanya. Artinya kita tidak mampu mengenali Tuhan hakikatnya, itu tidak mampu kita. Nah, alasannya limtina'is samadiyah, karena terhalang oleh sifat murni zat Allah yang disebut dengan sifat samadiyah. Ya. Nah, kalau samadiyah diambil daripada samad, ya diambil daripada firman Allah suratul Ikhlas, Allahu samad. Nah, tapi di situ kita biasa terjemahkan Allah sebagai tumpuan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung. Ya, macam-macam terjemahan yang dibuatkan. Tapi pada hakikatnya as-samad itu adalah sifat zat yang hakiki yang menyimpulkan semua sifat-sifat sebenarnya yang tidak bisa dicapai oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqir rububiyah, hamba hanya mampu mengetahui, mewujudkan sifat rububiyah Allah. Nah, itu yang mampu kita. Sifat samadiyah ini tidak mampu kita. Nah, hamba Allah hanya mampu ar-rububiyah. Nah, rububiyah ini yaitu sifat ketuhanan yang berkaitan dengan makhluknya. Ya, seperti sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa. Nah, itu semua boleh dicerna oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Liqaulihi azza wa jalla wa la yuhituna bihi ilma, bahwa mereka para hamba Allah manusia, mereka tidak dapat meliputi dengan ilmu yang ada padanya, tidak dapat meliputi pengetahuan mengenai zat Allah, bihi, yani billah. Jadi tidak mungkin itu. Itu Allah sudah membatasi kita. Wala yuhituna bihi ilma. Jadi ilmu kita yang sedikit yang diberi oleh Allah itu tidak mampu. Atau kita pahami bahwa kita tidak mampu meliputi segala ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang umum yang ada di dalam terjemahan-terjemahan ayat-ayat Al-Quran, seperti terjemahan Kementerian Agama, itu dia terjemahkan seperti itu. Tapi tujuannya sama, yaitu bahwa hamba Allah tidak akan mampu mengenali Allah secara hakikatnya. Hanya mampu mengenali Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian Abu Nasr As-Sarraj, sahibul kitab, ingin menjelaskan ini,
Ya, karena ini memerlukan penjelasan, orang boleh salah faham. Ya, qala Abu Nasr rahimahullah, makna qaulihi la sabila ilaiha, adapun perkataan Syekh Ibnu Atha di atas bahwa ma'rifatul hakikah tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Ya. Artinya la sabila ilaiha ilal ma'rifati alal hakikah. Kita tidak bisa mengetahuinya melalui hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah ta'ala abraza li khalqihi min asma'ihi wa sifatihi ma 'alima annahu yatikunahu atau yutikunahu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada hambanya, yaitu nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah ketahui, hanya itu yang mereka mampu. Ya. Jadi hanya sampai di situ saja. Lebih dari itu yang berkaitan dengan hakikat lah, tidak mampu kita. Zalika li'anna hakikata ma'rifati, karena sesungguhnya hakikat mengenali Allah itu, hakikatnya la yutikuhal khalqu. Ya, itu tidak akan mampu dilakukan oleh makhluk Allah. Ya, kita ini hamba Allah, makhluk Allah. Wala zarratan minha, sekalipun hanya sebiji zarah, artinya sekecil manapun, ya, kita tidak mampu mengetahuinya. Kenapa? Nah, inilah dia jelaskan oleh Syarah, li'annal kauna bima fihi yatalasha, karena alam ini beserta semua isinya itu hancur lebur. Inda zarratin min awwali badin yabdu min bawadi satawati azamati. Ya. Alam ini dengan seisinya akan hancur lebur. Ya. Kalau muncul kekuasaan Allah, ya, sedikit pun, hanya sebiji zarah saja. Ya. Kalau ini tajalli saja seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, hanya sedikit saja tajalli di atas gunung itu, gunung hancur. Nah, itu ada dalam Al-Quran, sejarah Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah yang disebutkan di sini, alam itu begitu hancur kalau dimunculkan sebiji zarah, ya, kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak mampu. Faman yutiku ma'rifata man yakunu hada sifah min sifati. Jadi siapakah kira-kira yang mampu, ya, yang mampu mengenali orang yang sesuatu yang mempunyai sifat seperti ini? Itu tidak akan mampu kita. Ya, tidak akan mampu. Dan itu Nabi Musa alaihissalam pernah mencoba minta kepada Allah bagaimana melihat, ya, Tuhan. Jadi disuruh fanzur ilal jabal, ya, lihat pada gunung itu. Tapi setelah gunung itu hancur lebur karena tajallinya, ya, cahaya Allah di situ, maka dia pun pingsan, ya, tidak boleh melihat. Ya, inilah yang dihurai di sini oleh Imam Abu Nasr As-Sarraj. Falizalika qala al-qail. Oleh karena itulah, ya, ulama sufi mengatakan, ma arafahu gairuh wala ahabbahu siwa. Tidak ada yang bisa mengenali Allah selainnya. Ya, Allah lah yang boleh mengenalinya secara hakikat. Wala ahabbahu siwa. Tidak ada yang boleh mencintainya secara hakiki Allah itu
selain dia, ya, selain Allah. Li'anna samadiyya mumtani'ah anil ihatati wal idrak. Karena sifat keaslian hakikat Allah yang disebut sama dia ini itu mustahil memungkinkan kita untuk meliputi atau mendapatkan hakikat tersebut. Ini juga diisyaratkan di dalam Al-Quran. Qala Allahu Azza wa Jalla di dalam ayatul kursi yang selalu kita baca. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Ya, hampir sama juga dengan di atas, yaitu mereka tidak akan mampu ya, mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah. Itu hakikatnya maksudnya. Jadi yang boleh kita ketahui, yang boleh kita yakini hanya melalui sifat-sifatnya dan asmanya. Ya, itulah sebabnya di dalam ilmu tauhid itu memang sudah diberikan manhaj ya, khusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat zatiyah, ada disebut sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'nawiyah, ada sifat ma'ani. Ya, 4 itu disebutkan di dalam ilmu tauhid. Karena hakikat itu tidak mungkin. Itu bukan kewenangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hukiya fi hadzal ma'na an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan telah diriwayatkan makna seperti ini, yaitu yang berasal dari riwayat Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini khalifah yang pertama, ya, sahabat yang paling mulia. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, Subhana man lam yaj'al illa bil ajzi an ma'rifati. Maha suci Allah yang tidak menjadikan jalan bagi hambanya untuk mengetahui hakikatnya. Illa bil ajzi an ma'rifati, kecuali kelemahan untuk mengenalinya. Itu sebabnya biasa digunakan oleh ulama tasawuf perkataan Sayyidina Abi Bakr ini bahwa ya, kelemahan kita mengetahuinya itulah kita mengetahui. Ya. Dan saya sudah jelaskan ya sedikit sebelum ini. Wasu'ila Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli juga pernah ditanya, mata yakunul arif. Ini tentang arif ya, bukan ma'rifah. Ya orangnya. Mata yakunul arifu bi masyhadin minal haqq. Ya. Bagaimanakah? Kapan? Ya. Al-arif itu dia melihat, ya, dia mengenali ya, Allah yang maha benar. Ya, maka beliau menjawab, iza bada syahid, apabila syahid, saksi itu sudah lahir, sudah zahir, ya, saksi isyarah menunjukkan kepada Allah, wa faniyas syawahid, ya, dan alam ini sudah dirasakan, sudah fana, tidak ada lagi, wa zahabal hawas, ya, indra manusia itu sudah hilang, wad mahallal ihsas, dan perasaan itu sudah lebur, ya,
Artinya perasaan kemanusiaan itu seperti bahasa yang digunakan ketika membahas tentang tauhid. Perasaan kemanusiaan sudah hilang. Ya, barulah muncul isyarat ya kepada yang maha benar. Wasu'ila aidan, ditanya pula beliau Syekh Shibli, ma bad'u hadza sya'ni wa ma intihau. Jadi apakah permulaan hal ini, yaitu tentang ma'rifah yang dijelaskan di atas, dan bagaimana pula akhirnya? Ya, maka beliau menjawab, bad'uhu ma'rifatu. Ya, jadi pertama kita mengenali Allah. Dan ujungnya wantihau tauhidu. Ya, kita meyakini keesaannya. Ya, jadi ma'rifah dulu, ya baru tauhid. Ya, baru tauhid. Itu mengikut pandangan Imam Asy-Syibli. Waqala, dan beliau meneruskan jawabannya. Syekh Shibli mengatakan, min alamatil ma'rifah, ya, tanda mengenali Allah itu. Ini mengikut pandangan ulama tasawuf Syekh Shibli, an yara nafsahu fi qabdatil izzah. Dia melihat dirinya dalam genggaman Tuhannya yang maha mulia. Ya. Dia merasakan dirinya dalam genggaman Tuhannya. Wa yajri alaihi tasarifu al-qudrah. Kemudian dia merasakan bahwa sifat kudrah itu ya, beredar pada dirinya. Artinya apa yang dia laksanakan, apa yang dia katakan, semuanya itu dari kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya. Itu salah satu tanda ma'rifah. Ayyara nafsahu fi qabdatil izzah. Dan ini dipahami oleh aliran kebatinan ya dalam Islam itu. Ya, dia coba bayangkan lafzul jalalah Allah, kemudian hanya itu Allahu, ada ha, kemudian ada kosong di situ. Dia melihat dirinya di situ, di dalam itu. Nah, dia pahami ayyara nafsahu fi qabdatil izzah seperti itu. Nauzubillah. Itu salah itu. Ya, salah menafsirkan. Bukan begitu. Artinya dia rasakan, bukan dia melihat dirinya di situ. Dan ini masuk di di alam Melayu ini, cara-cara seperti itu dan diajarkan oleh sebahagian orang-orang yang mengaku dirinya mempunyai tarekat. Jadi dia tulis lafaz jalalah, kemudian katanya kalau kita membaca syahadat kita melihat diri kita. Ini saya sentuh, jangan sampai ada yang mendapatkan di dalam masyarakat seperti itu. Wa min alamatil ma'rifah, di antara, jadi di atas tadi itu tanda ma'rifah, ini lagi di antara tanda ma'rifah itu al-mahabbah, yaitu cinta, ada rasa cinta. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna man 'arafahu ahabba. Ini katanya Syekh Shibli, barang siapa yang mengenali Allah pasti mencintainya. Jadi kalau dia mengaku mengenali tapi dia tidak mencintai, itu lain. Seperti ada sebahagian orang yang mengaku dirinya mengenali Allah, kenal Allah, tetapi tidak sembahyang, tidak melakukan syariat. Itu bukan al-arif billah seperti itu. Karena disebutkan di sini
li'anna man arafa ahabbah. Ya, barang siapa yang betul-betul mengenal Allah, maka pasti dia mencintainya. Dia mencintainya, dia memelihara syarat-syarat perintahnya dan larangan-larangannya. Ya, tidak mungkin melakukan larangan dan tidak mungkin meninggalkan perintah. Nah, itu tanda mencintainya. Wa balagani an Abi Yazid Taifur ibn Isa al-Bastami. Ada juga yang baca al-Bustami. Ada juga yang baca al-Bistami. Ya. Ya, jadi boleh semua, mungkin dari Bastami, itu satu kampung di Iran ya. Telah sampai kepada saya menurut Imam As-Sarraj perkataan Abu Yazid Al-Bistami rahimahullah, annahu su'ila an sifatil arif. Pernah juga ditanya Al-Bistami ini, Abu Yazid ini, atau kalau di Iran disebut Bayazid, ya, apakah sifat-sifat orang arif itu? Nah, beliau mengatakan jawabannya, ini diperhatikan, launul ma'i launu ina'i. Nah, itu satu dulu. Ya. Warna air itu sesuai dengan warna tempatnya, gelasnya. Ya, air itu kan tidak ada warna sebenarnya. Ya, warnanya itu kalau betul-betul air itu jernih, itu warnanya lain. Jadi warna air itu mengikut gelasnya. In sababtahu fi ina'in abyad khiltahu abyad. Ya, kalau kamu tuangkan air itu di gelas yang putih, maka air itu putih. Wa in sababtahu fi ina'in aswad. Kalau gelasnya hitam, khiltahu aswad, maka kelihatan air itu seperti hitam. Begitu juga kalau kuning ataupun merah. Wa ghairi zalik. Artinya warna air itu ditentukan oleh tempatnya. Ya, ini suatu perumpamaan itu. Ya. Yatadawaluhu al-ahwal. Ya. Jadi pergeseran warna itu sesuai dengan keadaannya, tempatnya itu. Wa waliul ahwal waliyu. Ya. Jadi wali, ya, tentang hal-hal ahwal itu, itulah wali yang sebenarnya. Apa maksudnya di situ? Nah, lihat penjelasan Sarraj di bawah. Tidak usah saya jelaskan lagi, nanti terlalu panjang. Maknahu wallahu alam. Nah, ini maknanya. Annal ma'a ala qadri safaihi. Bahwa air itu adalah sekadar kemurniannya, ya, kesuciannya. Bisifati launi ina'i. Ya, jadi dia bersesuaian dengan gelasnya, tempatnya. Wala yughayyiruhu launu ina'i an safai wa halihi. Dan air itu tidak merubah warna tempatnya. Ya. Dia tetap suci dalam keadaan yang semula jadi. Begitu juga wali, begitu juga. Ya. Wa yukhalu naziru ilai abyad atau aswad. Dan terkadang oleh yang melihatnya dilihat putih ataupun hitam air itu, wa huwa fil ina'i, di dalam tempat gelas, bima'nan wahid, air itu tetap dalam air yang serupa, ya, bukan airnya yang berubah-ubah. Wa kazalikal arif, demikian juga lah yang disebut dengan al-arif. Wa sifatuhu ma'allah, dan sifatnya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berubah. Nah, yang berubah itu keadaannya, ya, keadaannya yang berubah.
sama dengan air tadi. Jadi di sini Syekh Imam Al-Bastami memberikan perumpamaan bahwa wali itu atau al-arif billah itu sama dengan air. Ya, yang berubah itu hanya tempatnya. Hanya tempatnya, tetapi hakikatnya, kesuciannya air itu tetap tidak akan berubah. Wa kadzalikal arif. Begitu jugalah orang-orang arif. Wa sifatuhu ma'allah, dan sifat-sifatnya bersama Allah tidak akan berubah. Fima yatadawalul ahwal. Ya, sekalipun silih berganti keadaannya. Yakunu sirruhu ma'allah bima'na wahid. Dan hatinya bersama Allah itu hanya serupa. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Itu pandangan Imam Al-Bustami. Artinya ada agak jelas lah yang dimaksud dengan orang arif itu. Yang seperti yang di awal tadi dikatakan, la yuqaddiru syai' wa yasfu bihi kullu syai'. Artinya dia tidak bisa dirubah oleh keadaan apapun, ya, termasuk yang menimpa. Dia tidak akan berubah hatinya bersama dengan Tuhannya. Wasu'ila al-Junaid rahimahullah an ma'kulil arifin. Imam al-Junaid pernah ditanya mengenai mafhum orang-orang arif ini. Apa mafhumnya? Ma'kul artinya mafhumnya. Ya, bagaimana memahami orang arif ini? Beliau menjawab, zahabu an wasfil wasifin. Ya, mereka itu susah untuk disifatkan sebagaimana orang-orang yang menyifatinya. Jadi apa yang mereka sifati itu ya sebagai isyarat sajalah. Tapi untuk menunjukkan hakikat al-arif itu tidak boleh kita berikan sifat yang jelas. Ya, itu mengikut Imam Al-Junaid. Ya, jadi seakan-akan Imam Junaid ini dia kembali kepada asalnya, bahwa sebenarnya susah untuk kita memberikan sifat orang-orang arif billah ini. Wasu'ila ba'duhum anil ma'rifah. Ya, sebagian ulama tasawuf ditanya mengenai apa dia ma'rifah. Faqala, maka dikatakan mutala'atul qulub li ifradihi an lataifi ta'rifi. Ya, jadi hati itu mencari, mengkaji, ya, untuk semata-mata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, li ifradi, ya, mentauhidkan, menjernihkan keesaannya. Ala lataifi ta'rifihi, berasaskan kepada kehalusan, ya, ma'rifat kepada Allah. Ya, jadi itu dia sedikit dua halamannya. Kita tidak baca semua ini karena ini hampir sama semua. Ya, ini sebab kita mau habiskan ini, ya, supaya jangan kita terlalu banyak kali membaca tentang al-ma'rifah ini. Kita teruskan kepada bab tentang sifat orang-orang arif dan bagaimana pandangan ulama-ulama tasawuf yang mengenai itu. Qala Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ya, jadi Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini beliau mengatakan, madamal abdu yata'arraf fa yuqalu la takhtar syai'an wa la takun ma ikhtiyarika hatta ta'rif. Ya. Selama hamba Allah itu mencari ma'rifah, berusaha untuk mengenali Tuhannya, kemudian dikatakan kepadanya la takhtar syai'an, ya, jangan kamu memilih, biar Tuhanmu yang memilih. Wala takun ma ikhtiyarik,
dan jangan kamu bersama dengan pilihanmu, sehinggalah kamu dapat mengenali Allah. Artinya selama orang itu masih berpegang kepada pilihannya, dia tidak menyerahkan dirinya mengikut kudrah Allah, ya, maka dia tidak akan mampu mengenali Allah. Itu pandangan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Faiza arafa, kalau orang itu sudah mengenal, tadi baru belajar. Kalau orang itu sudah mengenal dan sudah menjadi arif, al-arif billah fayuqalu lahu, maka boleh dikatakan kepadanya, in syi'ta ikhtar. Nah, kalau kamu mau silakan pilih. Wa in syi'ta la takhtar. Kalau kamu mau, enggak usah memilih. Li'anna ikhtarta fa bi ikhtiyarina ikhtarta. Nah, karena kalau kamu memilih, maknanya ikhtiar kamu itu sesuai dengan ikhtiar Tuhan. Wa in taraktal ikhtiar, dan kalau kamu tinggalkan ikhtiar itu, fa bi ikhtiyarina taraktal ikhtiar. Artinya semua, adakah kamu memilih itu juga pilihan Allah, adakah kamu tidak memilih itu juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menjadi arif, ya, artinya rasanya itu tidak ada lagi yang berasal dari dirinya. Semuanya berasal dari Tuhannya. Fa innaka bina fil ikhtiyar wa fi tarkil ikhtiyar. Jadi tidak ada bedanya dia memilih atau tidak memilih, semuanya itu adalah ketentuan daripada Tuhannya. Ya. Itu sedikit isyarat atau bayangan yang dikemukakan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Mulai dari orang yang berusaha untuk mengenali Allah, ya. Kemudian bagaimana kalau orang sudah menjadi al-arif, artinya orang yang mengenali Allah. Ada juga pandangan beliau lagi yang kedua ini, qala Yahya bin Mu'az rahimahullah. Nah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ya, ulama tasawuf yang terkenal juga ini, ya, setara semua dengan Imam Al-Junaid, Asy-Syibli dan sebagainya. Beliau mengatakan ad-dunya arusun. Ya. Dunia ini itu laksana pengantin perempuan. Ya. Jadi dia ibaratkan dunia seperti pengantin perempuan. Wa man yatlubuha masyitatuha. Orang yang mencari dunia itu maknanya babunya. Ya, Masyitah ini tukang sisir. Ya, Masyitah itu Firaun, itu terkenal dalam Isra Mi'raj. Artinya dia menjadi babu kepada dunia. Ya, kalau dia selalu mencari atau melihat, tertarik dengan dunia ini. Wazahid, orang yang zahid di dunia itu, artinya tidak terlalu tertarik, ya, kecuali keperluan hidupnya saja. Itu tidak boleh juga dipungkiri, ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya itu keperluan. Nah, orang zahid itu seperti itu, yang dia miliki itulah keperluannya. Nah, tapi hal lain dia tidak tertarik. Orang zahid di dunia ini yusakhim wajah. Nah, itu menghitamkan wajah dunia ini, wajah pengantin baru tadi. Ya, jadi kalau diibaratkan dunia sebagai pengantin baru perempuan, nah, maka orang-orang yang zuhud ini dia menghitamkan, ya, jadi menjadi orang tidak tertarik. Wa yunattif sya'raha, dia yang menggosangkan ini rambutnya, tidak teratur lagi, ya, tidak teratur. Wa yukharrik saubaha, dia yang mengkoyak-koyakkan pakaiannya. Itu orang zuhud. Jadi kaitannya dengan dunia. Nah,
Jadi penglihatannya kepada dunia itu seperti itu. Nah, dia lihat dunia ini hitam wajahnya, rambutnya tidak teratur, pakaiannya compang-camping. Itu penglihatannya kepada dunia orang yang zahid. Ya, tidak ada yang menarik. Nah, itu kesimpulannya lah. Orang zahid itu dia tidak tertarik. Nah, walaupun mungkin dia sibuk juga, ya, dengan keperluan hidupnya. Ya, seperti yang kita kenal, para sufi ini, ya mereka ada yang peniaga, mereka ada yang guru, mereka macam-macam, ya pekerjaannya. Wal arif billah, ya, adapun yang arif billah ini, mustagilun bisayyidi, la yaltafitu ilaiha. Dia sibuk dengan Tuhannya, ya Tuhannya lah. Artinya kesibukannya itu adalah Tuhannya, mengingat Allah, berzikir dan sebagainya. Sehingga dia tidak pernah lagi ada perhatiannya ke dunia. Nah, di situ bedanya al-arif billah dengan az-zahid tadi. Nah, kalau az-zahid dia masih melihat dunia tapi dunia tidak menarik baginya. Ya. Nah, kalau al-arif billah ya sama sekali memang dia tidak ada lagi melihat ke situ. Ya. Waqala dan berkata Yahya bin Muaz, idza tarakal arifu adabahu, ya, apabila orang-orang arif meninggalkan adabnya, inda ma'rifatihi, ketika bermakrifah kepada Allah, faqad halaka ma'al halikin, maka binasalah bersama dengan orang-orang yang binasa. Artinya orang-orang arif itu dia harus iltizam, konsisten dengan akhlaknya, dengan adab-adabnya. Tidak boleh dia memperlihatkan adab-adab yang bertentangan dengan suasananya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia mungkin ada nanti contohnya di sini, karena dia sudah merasa ya mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, tauhidnya sudah merasa ini, akhirnya dia sudah tidak terlalu memperhatikan lagi syariah, sudah tidak lagi memperhatikan akhlak yang mulia. Ya, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, terkadang orang bingung melihatnya. Ya, kenapa ada orang arif seperti ini? Ya. Wa qala Zunnun rahimahullah, Imam Zunnun al-Misri ya, berkata, alamatul arifi salasa, ya, tanda orang arif itu ada 3. Yang pertama, la yutfi'u nuru ma'rifati nura wara'i, artinya cahaya ma'rifahnya yang ada pada dirinya tidak akan menghapuskan cahaya waraknya. Ya, wara itu manini. Ya, dia sangat memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang arif ini ya sebenarnya dia tidak akan memadamkan ya, cahaya ma'rifatnya itu dengan cahaya waraknya. Wala ya'taqidu batinan minal ilmi yanqudu alaihi zahiran minal hukmi. Ya, dan dia tidak meyakini suatu ilmu pada batinnya yang boleh bertentangan dengan hukum zahirnya. Ya. Ini maksudnya tidak ada dalam hatinya, apa sih sembahyang ini, ini pekerjaan zahir saja. Ya. Ini hanya untuk memperlihatkan kita beribadah kepada Allah, padahal dia sudah meyakini dirinya sudah mengenali Allah. Nah, jadi itu yang tidak timbul itu. Orang-orang arif itu makin kuat kearifannya kepada Allah, makin kuat pegangannya kepada
syariah. Wala yahmiluhu kasratu ni'amillahi ta'ala alaihi wa karamati ala hatki astari maharimillahi ta'ala. Dan banyaknya nikmat Allah yang dia rasakan atau kemuliaan Allah yang dia dapatkan tidak membawa untuk menembusi tabir yang diharamkan oleh Allah. Artinya dia tidak mungkin membawa dirinya melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh sebahagian orang bahwa kalau orang-orang tasawuf itu kalau sampai kepada darjah yang tinggi, ya, sampai kepada arif billah umpamanya, maka tidak ada lagi istilah haram dan halal. Semua dia boleh buat. Itu bukan begitu. Nah, itu pemahaman yang keliru. Nah, seperti itu. Justru ya, semakin arif, semakin sufi, semakin muwahhid, semakin memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah disebutkan oleh Imam Al-Junaid 3 perkara penting orang sufi yang tidak mungkin jauh dari dirinya. Nah, kalaupun umpamanya ada kita lihat, maka itu bukan sufi yang sebenarnya. Pertama, dia mesti melakukan semua perintah Allah. Jadi kalau ada mengaku sufi tapi dia main-main dengan perintah Allah, maka itu bukan sufi. Itu pandangan Imam Al-Junaid. Dia mesti meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Kedua, apa-apa yang diharamkan mesti dia jauhi. Kemudian yang ketiga, dia memanfaatkan dunia ini untuk apa yang berkaitan dengan kehidupannya saja. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, dia tidak rakus, ya, dia tidak tertarik. Ya, dunia ini hanya dia lihat keperluannya yang tidak mungkin tidak. Ya, makan, minum, ya, berkeluarga, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi itu hanya itu saja. Ya, dia tidak berpikir akan memiliki sesuatu yang jauh lebih banyak. Anda tidak akan memiliki. Tetapi terkadang juga mereka diamanahkan oleh Allah menjadi orang kaya. Ya, terkadang ada juga sebahagian ulama tasawuf yang diberikan seperti itu. Jadi digunakanlah harta itu untuk kepentingan agamanya, kepentingan ma'rifahnya, kepentingan tasawufnya itulah. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita ini terlalu mengukuhkan diri di bidang ini, tidak mungkin jadi kaya. Tidak, kekayaan, kemiskinan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membukakan jalannya. Kalau memang kita yang ditakdirkan menjadi orang kaya, ya maka kayalah kita. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang miskin, itu akan ada jalannya. Ya, karena jalannya begitu juga orang kaya ada jalannya. Ya, sebab kita lihat orang-orang sufi ini tidak semuanya miskin. Justru lebih banyak yang kaya raya. Ya, kalau kita lihat sejarah pribadi mereka. Tapi dalam membicarakan soal dunia, beginilah caranya membicarakan soal dunia. Ya, tidak tertarik, padahal dia miliki banyak. Nah, itu. Ya, jadi kita harus mengenal semua itu. Wa qala ba'duhum laisa bi'arifin man wasafal ma'rifah inda abna'il akhirah. Jadi bukanlah orang-orang arif yang suka membicarakan ma'rifah itu kepada orang-orang ahli ibadah. Itu ahli akhirat, artinya ahli ibadah. Kalau dia jumpa orang-orang saleh, dia buta orang-orang di masjid, dia suka. Apa dia ma'rifah, apa dia macam-macam. Dia suka cerita. Itu bukan sifatnya orang arif seperti itu. Ya, orang arif banyak diam. Ya, tidak banyak
berbicara tentang ilmu ma'rifatnya, enggak. Fa kaifa inda abna'i dunia. Apatah lagi kalau orang itu dia berkenalan dengan orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Pergi ke pasar. Dia tidak akan mungkin cerita. Di mana-mana dia cerita, itu maknanya bukan orang arif itu. Jadi kalau ada orang arif banyak bicara tentang ma'rifat, tentang apa itu bukan orang arif sebenarnya. Itu mengikut pandangan ulama tasawuf. Jadi itu harus diketahui. Ini semua ciri-ciri yang memberikan kita keyakinan bahwa inilah yang disebut dengan orang arif. Karena ada juga orang seperti itu. Mau dikatakan orang arif, di mana-mana cerita tentang syahadah lah, tentang bagaimana Tuhan lah, bagaimana inilah. Ya, jadi dia cerita, apalagi kalau sudah ustadz sedikit, baca ayat lah, macam-macam lah. Ya, dia tidak tahu orang apa yang diajak bicara ini. Adakah ahli dunia atau ahli akhirat? Ya, padahal kalau orang arif itu dia lebih banyak diam. Ya. Ditanya pun terkadang dia jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, dia tidak banyak bicara seperti penjual obat. Enggak. Ya. Waqala, ya, berkata juga sebahagian ulama tasawuf, inil tafatal arifu ilal khalqi an ma'rufi bighairi izni fahuwa mahzulun. Ya, kalau ada orang arif, dia banyak memperhatikan kebaikan makhluk tanpa izinnya. Artinya yang dia perhatikan itu bagaimana pekerjaannya, bagaimana hartanya, bagaimana ininya. Dia perhatikan ke situ. Bahwa mazul baina khalqi. Maknanya orang hina di kalangan makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang terlalu memperhatikan itu berapa rumahnya, berapa ininya. Dia suka minta sudah berapa rumahnya, sudah berapa mobilnya, sudah berapa ininya. Orang arif tidak akan bertanya seperti itu. Ya, tidak akan bertanya berapa anaknya, berapa ininya, tidak. Ya. Waqala, dan berkata juga sebahagian di tasawuf, kaifa ta'rifuhu wa laysa fi qalbika sultanu haibati. Bagaimana kamu mengenali Allah sedangkan di dalam hatimu itu tidak ada kuasa keagungan Allah. Artinya dalam hati kita ini kosong. Tidak ada rasa hibah, rasa apalagi rasa cinta kepada Allah, tidak ada. Bagaimana kita mau mengenali Allah? Artinya orang yang mau mengenali Allah harus ada seperti itu. Wa kaifa tazkuruhu wa tuhibbu wa laysa fi qalbika wujudu awtafihi. Bagaimana kamu boleh mengingat Allah? Bagaimana kamu boleh mencintai Allah? Sedangkan di dalam hatimu itu tidak ada rasa kasih sayang Allah. Tidak ada. Wa anta ghafilun amma zakaraka bihi qabla khalqi. Jadi kamu tidak ada ingatan itu karena memang dalam hati kita ini kan kosong. Tidak ada ingatan kepada Allah, tidak ada rasa kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak bagaimana ini sebagai satu exercise pemikiran lah. Kalau kita katakan seperti itu. Artinya ulama ini memberikan latihan pemikiran kita. Bisakah kita mengenali Tuhan sedangkan dalam hati kita tidak ada rasa hibah, tidak ada sama sekali rasa bagaimana Tuhan menguasa alam ini, punya ini, tidak ada itu dalam hati kita. Kosong sama sekali dengan perkara itu. Sami'tu Muhammad ibni Ahmad ibni Hamdun al-Farra yaqul sami'tu Abdurrahman al-Fasi qad su'ila an kamalil ma'rifah. Jadi Syekh Abdurrahman al-Fasi ini ditanya tentang kesempurnaan ma'rifah. Jadi bahasanya agak susah ini. Iza jitama'atil mutafarriqat. Apabila berkumpul yang bercerai-berai ini, alam ini.
Ada langitnya, ada buminya, ada lautnya, ada macam-macam, itu mutafarriqat. Apabila ini berkumpul, wastawat al-ahwal, kemudian keadaan ini sudah sama rata kita lihat, wal amakin, tempat ini sudah sama, wasakatat ru'yatut tamyiz, maka kita tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan. Tidak ada perbedaan benda-benda ini semua, tidak ada. Itulah kesempurnaan ma'rifah. Karena dia hanya melihat makhluk dan khalik. Atau al-abid, ma'bud. Tidak lihat mutafarriqat ini. Tidak lihat ahwal wal amakin ini. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu apa namanya? Pandangan Syekh Abdurrahman Al-Farisi. Kalau Abu Nasr, ini penjelasannya Abu Nasr tadi, makna zalika artinya itu ayyakuna waktul abdi waktan wahidan. Bahwa waktu hamba itu hanya satu saja, artinya keadaan hati hamba itu hanya satu saja. Bila taghyir, tidak ada perubahan. Itu yang dikatakan kamalul ma'rifah. Wa yakunul abdu fi jami' ahwalihi, dan hamba itu pada setiap keadaannya bila dengan sebab Allah, lillah, itu karena Allah, ma'khudan amma siwallah, yaitu diambil daripada selain Allah. Fa inda zalika yakunu hadha hal, dan itulah yang menjadi keadaannya. Begitulah makna daripada perkataan Syekh Abdurrahman Al-Farisi di atas. Sedikit lagi. Ini tentang bima araftallah. Kalau ada orang yang bertanya, dengan apa kamu mengenali Allah? Apa perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang arif? Ini yang akan dijawab bawah. Kita akan baca, dan ini yang terakhir. Sedikit. Qila li Abil Husain An-Nuri. Jadi Abu Husain An-Nuri ditanya, bima arafta Allah Ta'ala, dengan apa kamu melihat Allah? Dia menjawab, billah, dengan Allah. Saya mengenali Allah dengan sebab Allah. Qila, dikatakan lagi, ditanya lagi, fama balul akli, apa kedudukan akal? Kalau begitu, karena kita mengatakan kami mengenali Allah dengan Allah, jadi akalnya itu di mana? Kalau dia menjawab, al-aqlu ajizun la yadullu illa ala ajizi misli. Akal itu lemah, lemah. Tidak mungkin dia mendapatkan, memperoleh sesuatu kecuali yang lemah juga seperti dia. Jadi tidak mungkin dia boleh mencapai Allah, tidak mungkin. Limaza khalaqallahu al-aqla. Dia katakan, lamma khalaqallahu al-aqla qala lahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah berkata kepada akal, man ana. Ini cerita Abu Husain An-Nuri. Itu cerita itu diambil dari hadis ini. Ketika akal dicipta oleh Allah, maka Allah bertanya, siapa saya? Allah. Pasal kata akal diam. Dia tidak menjawab. Fakahalahu binuril wahdaniyah, maka dicilatkan cahaya keesaan Allah. Artinya disemprotkanlah istilahnya. Kahala itu dicilat, pakai cilat. Artinya disemprotkan di situ, diberikan, dianugerahkan cahaya sifat keesaan Allah. Barulah dia menjawab, faqala antallah, kamulah Allah.
Falam yakun lil akli ayyarifallah ila billah. Jadi kesimpulannya, akal ini tidak dapat mengenali Allah kecuali dengan Allah juga. Nah, waktu Allah belum memberikan nur, cahaya wadahnya, dia belum bisa menjawab. Nah, nanti setelah dikasih itu apa namanya? Itu sebagai dalil lah, ya, bahwa kita mengenali Allah itu karena Allah. Nah, memang tadi dikatakan mengenali Allah itu ada pemberian, ya, dari Allah ada usaha. Yang dikatakan oleh Abu Husain An-Nuri ini, pemberian inilah yang dikatakan. Wasu'ila an awwali fardin iftaradahu Allah Ta'ala ala ibadihi ma huwa. Ya. Imam An-Nuri juga ditanya tentang apakah fardu, ya, kewajiban yang paling awal diperdukan oleh Allah kepada hambanya. Yang paling awal. Faqala al-ma'rifah. Ya. Al-ma'rifah. Itu pertanyaan dia. Jadi apa isyaratnya? Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, kita biasa terjemahkan liya'budun, supaya mereka beribadah kepada saya. Tetapi qala Ibnu Abbas radhiyallahu an liya'rifuni. Ya, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenali aku. Ya, jadi itu sebabnya mengenali Allah itulah yang paling awal diperdukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tafsir Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mufassirul ummah, yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna liya'buduni di sini liya'rifuni. Ya, cuman tidak boleh diganti ya. Ya, tidak boleh diganti Al-Quran. Siraja. Ya, cuma maknanya begitulah makna yang dipahami dari tafsir. Ya. Wasu'ila ba'duhum mal ma'rifah. Ya, jadi sebahagiannya ditanya apa dia ma'rifah. Sebagian ulama sufi, tahqiqul qalbi bi isbati wahdaniyati bi kamali sifatihi wa asma'i. Jadi hampir sama juga dengan di atas. Artinya bagaimana mewujudkan dalam hati, yaitu menetapkan sifat keesaan Allah dengan kesempurnaan sifat dan asma'nya. Ya, jadi kita tidak boleh luput daripada sifat-sifat Allah dan asma'ul husna. Ya. Fa innahu al-munfaridu bil izzi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah, ya, satu-satunya yang esa, yang mempunyai sifat kemuliaan. Wal qudrah, sifat kekuasaan. Was sultan, sifat kesultanan. Wal adhama, ya, sifat keagungan. Al hayy, sifat hidup. Ad-daim, artinya yang selama-lamanya. Laisa kamitslihi syai', sedikit pun tidak ada yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir, dialah Allah maha mendengar, maha melihat, bila kaifin wala shibhin wala mislin. Ini sudah sering kita baca. Ya, tidak ada kaifiatnya, tidak ada penyerupaannya, tidak ada contohnya, tidak ada. Binafil adadi wal andadi wal asbab, ya, tidak ada kongsi, tidak ada lawan, tidak ada sebab. Nah, semua ini harus dihilangkan daripada, ya, hati kita. Waqad qila aidan, dan juga dikatakan seperti yang dinyatakan pada awal bacaan kita tadi, inna aslal ma'rifah mauhibatun, ya, bahwa sebenarnya asal muasal ma'rifah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'rifah narun. Ma'rifah itu ibarat api. Ya, api yang panas, api. Wal imanu nur.
Ya, sedangkan iman itu cahaya. Wal ma'rifatu wasdun. Sedangkan ma'rifah itu dirasakan di dalam hati. Ya. Sebabnya terkadang ada orang langsung berteriak, langsung seperti orang marah, ya majnun dan sebagainya. Ya. Atau dalam sembahyang, ya, seperti diriwayatkan oleh Imam Hanafi, ya, dia sembahyang Isya membaca Iza Zulzila sampai dia baca wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tidak mau habis, selalu diulang-ulang terus, ya, selalu diulang-ulang terus sampai berjam-jam begitu. Nah, karena dia asyiknya membaca itu. Ya. Dia tidak merasa lagi seperti itu. Ya. Itu ma'rifah itu. Nah, yang menyebabkan itu ma'rifah, bukan iman. Ya. Wal imanu atau, nah, sedangkan iman itu adalah atau pemberian. Wal farqu bainal mu'mini wal arif, adapun perbedaan antara orang beriman dan orang arif, al mu'minu yanzuru binurillah. Ini hadis ini. Ya, orang beriman itu dia melihat dengan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat yang akan datang, atau boleh menebak yang akan datang, yang ada. Nah, itu namanya orang beriman yang zuru binurillah. Wal arif yanzuru billahi azza wa jalla. Sedangkan orang arif dia melihat dengan Allah, bukan lagi cahaya, langsung. Ya, jadi itu bedanya al-arif wal mu'min. Walil mu'mini qalbun. Ya, orang beriman itu masih punya hati. Dia rasakan, tapi penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, penuh dengan keazaman Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lil arifi qalbun. Adapun orang arif tidak ada, dia merasa tidak ada hatinya lagi sudah. Ya betul-betul ya bersama dengan Tuhannya. Wa qalbul mu'min, adapun hati orang yang beriman, yatma'innu bizikri. Itu merasa tenang kalau dia berzikir, dia mengingat Allah. Wala yatma'innu al-arif bisiwahu. Sedangkan orang arif tidak akan tenang kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih lagi lah kalau kita lihat. Ya, walaupun kita tahu bahwa dari mukmin itulah menjadi orang yang arif. Nah, itu penjelasannya. Ya, ini sedikit lagi. Wal ma'rifah ala salasati aujuhin. Ma'rifah itu ada 3 wajah. Nah, artinya 3 segi kita boleh lihat. Ada ma'rifatu ikrarin. Ya, ma'rifah ikrar, pengakuan. Ma'rifatu hakikah, artinya mengenali secara hakikat. Wa ma'rifatu musyahadah, ada juga ma'rifah secara musyahadah. Nah, ini yang ketiga, ini yang dijelaskan di sini. Adapun ma'rifah musyahadah, maka sudah termasuklah di situ pemahamannya, ilmunya, ibaratnya, dan kalamnya. Nah, jadi dia sudah mau menghabiskan isyarat-isyarat mengenai perkara ini tentang ma'rifah, bagaimana menyifatinya, menyebutkannya itu banyak sekali disebut ya, oleh ulama-ulama tasawuf. Dan sedikit inilah cukup memadai, kifayah, wa ghaniyah, ya itu memadai lil mustadil wal mustarsyid. Seperti kita ini dalil-dalil atau pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan tasawuf. Wabillahi taufik.